Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita membahas tentang dahsyatnya neraka. Bagi kita akidah ahlu sunnah wal jamaah wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya surga dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya neraka. Dari sahabat mulia Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam potongan hadisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal jannatu narun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya. Di antara hikmah adanya surga dan neraka adalah salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama orang yang taat dengan orang yang bermaksiat. Tidak sama orang yang bertauhid dan orang yang musyrik dan seterusnya. Tidak sama orang yang menzalimi dengan orang yang terzalimi. Kata Rasulullah SAW, ittaqul zulma. Hati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumul qiyamah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah kalian berbuat zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Maka tidak sama balasan orang yang berbuat zalim dengan orang yang terzalimi. Hikmah lainnya adalah ketika diciptakannya surga, maka kita bersemangat untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Kita senantiasa berupaya, berusaha, senantiasa mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa dan kekhilafan kita. Hikmah diciptakannya neraka agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semangat dalam beramal soleh dan kita juga bersemangat
untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, adalah manusia yang dijamin masuk surga. Tapi beliau mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan satu doa. Doa ini kita amalkan, kita baca sebelum salam. Doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Beliau dijamin masuk surga, tetapi di setiap salatnya beliau mengamalkan hadis ini. Bagaimana kita umatnya? Rasulullah SAW juga memberikan satu motivasi kepada kita dalam hadisnya yang pendek, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia Adi bin Hatim radhiyallahu an. Rasul mengatakan kepada kita, ittaqun nar walau bisyiqqin tamr. Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan sepotong kurma. Boleh jadi ibadah-ibadah kecil yang kita lakukan, ibadah itulah yang diterima Allah, yang menghindarkan kita dari siksaan api neraka waliyadzubillah. Jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan sebuah permisalan kepada kita. Hadis ini juga sahih dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Innama mathali wa mathalun nasi kamathali rajulin istauqada nara." Perumpamaan antara diriku dengan orang yang aku dakwahi seperti orang yang membakar kayu api, membuat api unggun. Ketika apinya itu terang menderang, cahayanya terang menderang, maka ada binatang yang mendekati api tersebut. Baik binatang kecil maupun binatang besar. Lalu orang yang membuat unggun api tadi menghalau binatang-binatang tersebut agar binatang-binatang tersebut tidak masuk ke dalam api. Disinilah posisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita beliau menarik tangan kita. Beliau mengulurkan tangannya kepada kita agar kita terhindar dari azab neraka. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Bagi siapa yang taat kepadaku, dialah akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka pada hakikatnya ia enggan masuk surga. Kemudian jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, perbandingan api yang ada di dunia ini dengan api yang ada di akhirat, yang ada di neraka. Rasulullah mengatakan, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang ada di dunia ini, panasnya matahari dan api-api yang ada di dunia ini dikumpulkan, maka itu hanya 1 bahagian dari 70 bagian. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, in kanat lakafiyatan, kalau sudah 1 bagian seperti itu panasnya, sudah cukuplah mensiksa manusia ini. Tapi kata Rasulullah SAW, fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an wa kulluhunna mithlu harriha. Dan ternyata siksaan di neraka itu ada 69 bagian lagi,
maka totalnya 70 kali lipat dari panasnya api yang ada di dunia ini, dan panasnya api itu membakar penduduk neraka. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di antara siksaan neraka yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita tidak bisa membacakan ayatnya karena waktunya terbatas. Dalam surat Ibrahim ayat 16 sampai 17, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa nanti penduduk neraka berada dalam kehausan. Ketika mereka dalam keadaan haus, mereka diberikan minuman dari nanah. Mereka sulit meminumnya, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka meminum air nanah ini. Kita bayangkan air nanah itu sangat menjijikkan, 70 kali lipat dari di dunia ini. Dan siksaan yang lainnya sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan air yang sangat mendidih diminumkan kepada penduduk neraka. Ibarat besi yang kita bakar dengan tingkat kepanasan tertentu sehingga besi ini meleleh, maka besi yang meleleh ini 70 kali lipat diminumkan kepada orang tersebut sehingga hancurlah yang ada di dalam tubuhnya dan membakar kulitnya, dan dia dipukul dengan besi dan tubuhnya kembali seperti semula. Kemudian jamaah, di antara siksaan neraka lainnya adalah bagaimana nanti penduduk neraka diberikan pakaian dari api neraka, di mana tubuh orang tersebut akan merasakan kesakitan, dan kita wajib mengimani bahwa penduduk neraka baik jasad maupun ruhnya merasakan sakit. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah mereka mengalami kesakitan yang sangat amat luar biasa, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Fatir ayat 36 sampai 37. Mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna na'mal salihah, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kami akan melakukan amal saleh ghairal ladzi kunna na'mal. Kami tidak melakukan apa yang kami lakukan di dunia. Maksudnya mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, siksaan demi siksaan yang dialami penduduk neraka tidak sampai di situ. Mereka merasakan kesakitan yang amat luar biasa, kekecewaan yang amat luar biasa. Satu di antaranya adalah bagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 22 sampai 23. Bagaimana iblis ketika itu berpidato. Dia berpidato. Dia mengatakan kepada penduduk neraka bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kalian dan Allah membenarkan janjinya. Adapun aku, kata iblis, telah berjanji kepada kalian, tetapi aku mengingkari janji aku. Yang kedua, aku tidak memaksa kalian untuk mengikuti aku, tetapi kalian sendiri yang mengikuti aku. Maka jangan sekali kalian mencela aku, akan tetapi celalah diri kalian sendiri. Yang selanjutnya adalah aku tidak bisa menolong diriku dan aku juga tidak bisa menolong kalian. Kemudian jamaah, penduduk neraka setelah merasakan siksaan demi siksaan, penyesalan demi penyesalan, kemudian penyesalan yang berikutnya sesuai dengan pidato iblis tadi, lalu disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda kepada kita dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda kepada kita,
idza dakhala ahlul jannati jannata fanada munadin ya ahlal jannah khuludun la mauta fih wa idza dakhala ahlun narin nara faqala fanada munadin ya ahlan nar khuludun la mauta fih. Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan kembali kepada kita semua bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya memanggil penduduk neraka, lalu memanggil penduduk surga, lalu bertanya, apakah kalian mengetahui apa ini? Yaitu kematian. Kematian adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah. Lalu kematian ini digambarkan seperti kibas, seperti domba berwarna putih yang sedikit ada warna kehitaman. Lalu penduduk neraka mengatakan kami tahu. Penduduk surga juga mereka mengatakan kami tahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyembelih kematian ini. Lalu dikatakan, wahai penduduk surga, khuludun la mauta fi, kalian kekal di dalamnya, tidak ada lagi kematian di dalamnya. Wahai penduduk neraka, kalian kekal di dalamnya, tidak ada lagi kematian di dalamnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da thumma amma ba'd. Jamaah, kita keturunan Nabi Adam. Kita adalah penduduk asli surga. Maka kita harus kembali pulang ke kampung halaman kita yang asli bernama surga. Kita sudah terlanjur hidup. Tidak ada pilihan bagi kita selain untuk maju. Ketika orang itu memilih mundur dari kehidupan, lalu dia mendatangi sebuah kematian, yakinilah, maka semakin cepat kehidupan itu akan dia temukan. Semakin cepat orang itu meninggal, semakin cepat pula orang ini akan menemui kehidupan untuk selamanya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hidup, bukan dalam kondisi mati. Maka oleh karena itu jamaah, mari kita bersama-sama untuk pulang ke kampung halaman kita yang asli bernama surga, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari azab neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusdi. Allahumma inna nas'aluka bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.